Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5AP1 ingin mempresentasikan aplikasi sederhana yang telah kami buat dalam mata kuliah algoritma dan struktur data. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Naufal Ardani, yang kedua ada Fadlan Zaki Darmansyah, yang ketiga saya sendiri, Syah Bintang, yang keempat ada Esther Olivia. Next. Oke, di sini ada latar belakang. Pertama, Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, analisis data, pengembangan web, dan komputasi ilmiah. Dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python didesain dengan fokus pada keterbacaan, kode, dan kemudahan penggunaan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita perlu mencatat hal penting yang perlu diingat atau ditindaklanjutkan. Dengan adanya aplikasi pembuat catatan, pengguna dapat secara efisien mencatat informasi dan memastikan bahwa mereka tidak melupakan atau kehilangan informasi penting. Selanjutnya akan disampaikan oleh Esther. Baik, selanjutnya deskripsi singkat aplikasi. Aplikasi catatan sederhana Python adalah sebuah program yang memungkinkan pengguna untuk membuat, memperbarui, menghapus catatan, dan melihat catatan. Yang mana hal tersebut dapat memudahkan pengguna untuk membuat catatan pribadi dari si pengguna. Next. Selanjutnya, fitur aplikasi. Yang pertama ada menambahkan catatan, yang kedua memperbarui catatan, yang ketiga menghapus catatan, yang keempat menampilkan catatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, untuk def digunakan untuk mendefinisikan fungsi di Python. Kita dapat menggunakan def di sini dengan nama fungsi dan parameter untuk membuat dan mendefinisikan fungsi khusus yang dapat dipanggil dalam sebuah program. Init, yang selanjutnya ada init. Init metode khusus dalam Python yang digunakan sebagai konstruktor untuk sebuah objek. Metode ini akan dieksekusi saat objek dibuat dari kelas yang terkait. Selanjutnya, len. Fungsi len digunakan untuk mengembalikan panjang dari jumlah len di sebuah objek seperti string, daftar list, atau tuple. Selanjutnya ada append. Metode append digunakan untuk menambahkan elemen ke akhir daftar list yang ada. Next. Nah, ada remove. Metode remove ini digunakan untuk menghapus elemen tertentu dari daftar list berdasarkan nilai yang diberikan. Selanjutnya ada while. Konstruksi while digunakan untuk membuat perulangan berdasarkan kondisi yang ditentukan. Dengan while akan mengeksekusi berulang kali selama kondisi tersebut benar. Selanjutnya, if, elif, else. Itu konstruksi if digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi, elif digunakan untuk menambahkan kondisi tambahan, dan else digunakan untuk menangani kondisi yang tidak terpenuhi. Selanjutnya ada break. Kata kunci break digunakan untuk menghentikan perulangan saat ini dan keluar dari pernyataan perulangan seperti while atau for. Next. From import. Kata kunci from digunakan untuk mengimpor modul atau paket tertentu. Sedangkan kata kunci import digunakan untuk mengimpor fungsi, kelas, atau objek spesifik dari modul atau paket yang telah diimpor. Terus selanjutnya ada try except. Konstruksi try digunakan untuk menguji blok code yang mungkin menimbulkan pengecualian atau exception. Escape digunakan untuk menangkap pengecualian dan menentukan bagaimana menangani kesalahan tersebut. Next. Continue. Continue sendiri digunakan untuk melanjutkan ke iterasi berikutnya dalam perulangan saat ini tanpa menjalankan bagian kode yang tersisa di dalam blok perulangan. Selanjutnya ada return. Kata kunci return digunakan untuk mengembalikan nilai dari sebuah fungsi. Nilai yang dikembalikan dapat digunakan di bagian program yang memanggil fungsi tersebut. Next. Pass. Kata kunci pass digunakan sebagai pernyataan kosong. Hal ini digunakan ketika diperlukan sebuah pernyataan untuk mengisi kekosongan sintaksis, tetapi tidak ada aksi yang harus dilakukan. Yang selanjutnya ada except. Kata kunci except digunakan dalam blok try except untuk menangkap pengecualian yang terjadi dan menentukan bagaimana menangani kesalahan tersebut. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep pemrograman. Di sini kami menggunakan framework sendiri, menggunakan konsep Object Oriented Programming. Agar lebih mudah di maintenance, diantaranya ada file utama yaitu
Katrian.py dan beberapa file utilitas di dalam folder. Ada folder src dan folder util yang di dalam src. Nah, sekarang saya bakal ngebahas file utama yaitu katrian.py. Pada file utama ini mengecekkan versi Python yang bertujuan untuk melarang penggunaan Python 2 karena program ini tidak akan berjalan kalau user menggunakan Python 2. Di sini kita menggunakan modul sys, lalu kita membuat pengkondisian dengan if bahwa jika versi Python-nya masih versi 2, itu akan mencetak not supported for Python 2 dan itu akan exit. Jika tidak exit, maka dia akan lanjut ke bawahnya yaitu import dari folder src dan file cli.py. Kemudian file utama akan dijalankan. Lalu ini merupakan salah satu contoh dari konsep pemrograman kami. Kami menggunakan OOP dan full import dari beberapa file lain, yang diantaranya ada dari folder src dan file catatan, file config, file message, dan file banner. Di sini kita bikin function main yang gunanya itu sebagai kode utama lah untuk programnya. Oke, sekarang kita masuk ke demo aplikasi. Sekarang kita jalani dulu dengan Python 2. Nah, di sini Python 2 sudah benar-benar tidak bisa dijalankan karena tadi saya sudah membuat filter supaya Python 2 tidak bisa dipakai lagi. Sekarang kita coba menggunakan Python 3 dan itu berhasil. Program berjalan dengan sempurna. Di sini terdapat 4 fitur dan satu lagi hanya fitur keluar. Kita coba yang pertama dulu, tambah catatan. Kita masukkan tes 1, isi catatannya isi 1. Nah, di sini ada fitur tampilkan, kita bisa lihat catatan yang tadi kita isi. Nah, sini berhasil dia mencetak ID 1 dan isi dari judul dan isi catatannya. Kita coba tambahkan lagi dengan masukkan tes 2 dan isi 1. Nah, di sini kita menggunakan case, misalkan saya salah menambahkan isi catatan, yang harusnya saya mengisi isi 2, di sini saya isikan 1, kita memiliki fitur perbarui catatan. Kita bisa mengambil ID dari catatan yang baru dibuat, karena sebelumnya kita bikin ID pertama yaitu ID 1, nah kita sudah bikin auto generate supaya catatan yang kedua dibikin itu menjadi ID kedua. Nah, kita masukin aja ID keduanya. Lalu masukkan judul baru, samain saja sama yang pertama, dan catatan kedua itu kita isi 2. Kita bisa lihat lagi di sini sudah benar ya, bahwa fitur perbaru itu bisa dipakai. Dan kita coba tambah satu lagi, tes 3 dan isi 3. Di sini kita coba tampilkan, dan itu juga berhasil. Sekarang kita coba hapus catatan dengan ID nomor 2. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kalau kan tadi kan setiap kita bikin nama catatan baru, dia bakal nge-generate ID sesuai urutan. Nah, sekarang kita coba. Kalau sekarang ID terakhir 3, apakah kalau kita bikin baru lagi dia bakal keempat atau ngisi, kan yang 2 udah dihapus, apa dia bakal ngisi 2? Nah, sekarang kita coba. Tes keempat, isi 4. Sekarang kita tampilkan lagi dan itu berhasil menjadi sesuai urutan yaitu keempat. Dah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Esther. Selanjutnya kesimpulan. Dengan mengembangkan pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar pemrograman dan kemampuan untuk merancang dan mengimplementasikan solusi efisien untuk berbagai masalah komputasional. Ini akan membantu kita menjadi seorang pengembang perangkat lunak yang lebih baik dan mempersiapkan Anda untuk tantangan dalam dunia teknologi informasi. Next.
Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.